Selamat datang. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi dari unit kompetensi menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat lanjut atau Microsoft Excel tingkat lanjut. Elemen kompetensi yang akan kita bahas kali ini yaitu menggunakan formula pada lembar kerja. Kita coba praktekkan pada lembar kerja. Nah, di sini terdapat beberapa tabel. Nah, kita mulai dari formula dengan konstanta dulu. Misalnya ada sebuah sel yang digunakan untuk mengetahui jumlah jam dalam 20 hari. Nah, kita bisa langsung memasukkan sama dengan kemudian satu hari terdapat berapa jam, 24 misalnya, kemudian berarti dikali 22, maka akan memunculkan hasil ya 528 jam dalam 22 hari. Nah, ini adalah konstanta, artinya yang data yang kita masukkan ke dalam sel ini langsung kita inputkan dari keyboard. Yang ini juga sama, misalnya bulan dalam 34 tahun sama dengan 12 kali 34 ya, seperti ini. Ini berarti formula dengan konstanta. Nah, kemudian yang ini adalah formula dengan referensi. Datanya kita ambil dari tabel yang ada di sini, sel yang ada di tabel ini. Yang ini juga sama, yang operator perangkaian teks, kemudian yang bawah juga sama, ini untuk referensi. Kita coba untuk menggunakan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, dan pangkat. Misalnya yang ini A plus B berarti sama dengan, kita klik saja selnya A, kemudian kita tambahkan sel B, kemudian kita enter. Nah, akan memunculkan hasil 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau sel referensi ini kita rubah misalnya menjadi 4, maka hasilnya juga akan ikut berubah. Nah, ini menggunakan referensi. Kemudian pengurangan sama juga, sama dengan A dikurangi B. Untuk sel ini bisa diketikkan manual ya, B13 minus C13, tapi untuk lebih cepat bisa langsung diklik saja selnya, sama dengan A dikali B. Jadi kesalahan. Kemudian untuk yang pembagian menggunakan garis miring sama dengan A dibagi B. Nah, persentase 50% dari A, berarti ini campuran ya, 50% dikali A. Kemudian pangkat A pangkat B sama dengan A pangkat shift 6 B. Ya, ini sudah jadi formula untuk operator aritmatika. Nah, ini bisa kita copy ke bawah, di copy paste seperti biasa, itu di Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, ini nanti akan langsung merubah referensinya juga, B14 di sini dan C14. Ini copy paste manual dengan Ctrl C dan Ctrl V, atau menggunakan ini copy paste yang ada di sel Excel. Kita klik bagian ujungnya kemudian kita tarik saja. Nah, ini akan langsung mengcopy paste formulanya. Kita lihat, cek di sini B17 C17 ya, sesuai ya, berarti referensinya ikut berpindah ke bawah ya. Untuk yang ini kita blok saja, kita kopikan ke bawah ya. Jadi bisa ya, satu baris seperti ini kita kopikan secara bersamaan bisa. Nah, kemudian untuk yang jumlah ini kita ambil dari sini, dari penjumlahan tadi ini, kemudian kita plus. Nah, ini penjumlahan ya. Ya, ini rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi jumlah itemnya. Baik, kita buat sama dengan, kita buat kurungnya terlebih dahulu ini, kemudian ditambah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi jumlah itemnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mengapa kita kurung? Karena dalam matematika itu ada strata formula atau strata operator ya. Jadi pembagian itu akan didahulukan dari penjumlahan pengurangan. Nah, jadi kalau kita tidak mengurungnya, nanti yang akan dihitung terlebih dahulu adalah D17 dibagi 5 baru dijumlahkan ke operasi yang lain. Maka
nanti hasilnya menjadi salah. Nah, untuk itu kita dahulukan dulu di penjumlahan ini, kita kurung, kemudian kita bagi dengan 5. Nah, seperti itu kita enter, ya, ternyata rata-ratanya adalah 6. Nah, untuk yang ini sama juga, kita copy ke kanan. Bisa ya, klik bagian ujungnya sampai kursornya jadi tanda plus, kemudian kita tarik ke kanan. Oke, ini adalah hasilnya. Operator aritmatika atau operator matematika. Untuk yang teks kita coba sama dengan A, kemudian dan B. Ya. Jadi operator komputer. Dan kita tarik ke bawah. Ya. Mesin bubut, administrasi perkantoran, ya, Kabupaten Magelang. Jadi tidak ada spasinya ya, karena di sini juga tidak ada spasinya. Kalau pengen ada spasi, bisa dari referensinya kita tambahkan spasi, atau bisa juga dari teksnya, misalnya dan kemudian kita kasih, nah, pakai tanda petik, spasi, tanda petik, kemudian baru dan lagi. Nah, di sini jadi ada spasinya kan, tapi ini muncul error karena tidak sama dengan atas dan bawahnya. Ini tidak apa-apa dulu. Kemudian ini untuk operator logika, datanya ada di sini, kemudian ini operator logikanya sama dengan lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Kita coba sama dengan A sama dengan B. Kita coba hasilnya adalah false karena tidak sama ya. Nah, coba kita kopikan ke bawah. Ya, yang benar hanya ada 2. Ini karena 1 sama dengan 1, 5 sama dengan 5. Ya. Kemudian kita coba A lebih besar B. Nah, ternyata salah karena ternyata lebih kecil. Kita tarik ke bawah, apakah ada yang true? Ternyata ada, 4 lebih besar dari 2. Kemudian A lebih kecil B, kita coba sama dengan A lebih kecil B. True juga ya. Apakah ada yang false? Nah, harusnya kebalikan dari ini. Oh ya, ada yang true, ada yang false. Nah, ini tidak kebalikan karena sama-sama false, karena di sini sama dengan ya. Jadi tidak lebih besar dan juga tidak lebih kecil. Ya, kemudian kalau lebih besar sama dengan, kita coba lebih besarnya dulu, kemudian baru sama dengan, jangan terbalik. Oke, false, true, lebih besar sama dengan. Kalau yang ini lebih kecil sama dengan. Ya, kebalikan dari yang lebih besar sama dengan. Yang ini tidak sama dengan. Oke, ini kebalikannya dari yang sama dengan ini harusnya. True, yang ini false, true, false. Nah, ini hasilnya hanya ada 2 ya, false dan true, benar atau salah. Oke, itu tentang formula dari konstanta, referensi, kemudian penggunaan operator aritmatika, operator perangkaian teks, dan kemudian operator logika. Selanjutnya kita ke nilai absolut atau referensi absolut. Tadi dicontohkan seperti ini ya, ada sebuah sel A1 dan A2, kemudian kita buat referensi di sini A1 ya, mengambil angka 1. Coba kita kopikan ke sini ya, jadi A2. Nah, kemudian kita coba absolutkan. Cara mengabsolutkan dengan tanda dolar manual seperti ini, boleh ya, kita kopikan ke bawah ya. Ternyata ini tetap A1, tidak ke A2. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya datanya campuran, di sini misalnya ada data A1-nya 1, B1, 3 misalnya. Oke, kita coba buat referensi campuran. Nah, untuk membuat referensi campuran itu bisa secara manual seperti tadi, yaitu menambahkan dolar, bisa juga langsung tekan F4. Nah, akan jadi seperti ini. Kita tekan lagi, maka yang absolutnya berpindah. Nah, oke. Nah, tinggal kita milih ya. Misalnya yang mau kita absolutkan adalah barisnya. Nah, A, terus kemudian absolut 1. Kita klik di sini ya. Coba kita ambil kita pindahkan ke sini, ke C3. Hasilnya adalah ya, ternyata mengambil B1 yang ada di sini. Mengapa? Karena kolomnya di relatif, sementara barisnya di absolut. Jadi kolomnya bisa berpindah, sementara barisnya tidak bisa berpindah. Seperti itu ya. Nah, fungsi relatif dan absolut ini
berguna untuk misalnya tabel seperti ini. Ada A dan B, tapi untuk B-nya hanya satu saja, di bawahnya tidak ada misalnya. Nah, untuk perkalian di sini misalnya kita buat A kali B. Biasa seperti ini. Nah, kemudian kalau kita copy ke bawah, hasilnya adalah di sini 0 karena mengambil data B-nya di sini. Di kolom B yang di bawahnya. Nah, kalau mau kita ganti, caranya J7-nya di sini. J7 itu kita absolutkan. F4 ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian baru kita copy ke bawah. Ya, berarti ini 2 kali 10 sama dengan 20, 3 kali 10 30, 4 kali 10 40, 5 kali 10 50. Oke, ini penggunaan untuk referensi absolut. Selanjutnya untuk error formula itu seperti ini, misalnya terdapat beberapa kesalahan sehingga memunculkan ini ya pesan-pesan kesalahan. Untuk memeriksa kesalahan apa di sini, kita bisa menggunakan fitur formula auditing. Caranya buka tab formula, kemudian di bagian sini ada formula auditing. Misalnya kita mau mencari sel mana yang mempengaruhi A kali B ini, kita trace presiden. Nah, ternyata adalah A dan B. Nah, kemudian kalau kita pengen mencari sel mana yang terpengaruh oleh keberadaan sel ini atau value atau nilai dari sel ini, kita klik trace dependent. Ya, ternyata bagian ini yang terpengaruh. Oke. Untuk menghilangkan tanda ini, klik remove arrows. Ya, itu untuk trace precedent dan trace dependent. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menampilkan formula yang ada di seluruh sheet ini, caranya adalah show formula. Ya, di sini jadi melebar. Kemudian ya di sini ternyata B6 plus C6. Dan yang lain ada, oh ternyata di sini ada salah, B33 kali C33. Wah, ini ngambil dari mana ini ya? Selnya juga ngambil dari bawah, kemudian operatornya juga salah ternyata nih, menggunakan X. Nah, harusnya kan kali itu menggunakan bintang, ternyata di sini menggunakan X. Tadi jadi namanya jadi memunculkan error tadi ya. Kemudian yang ini juga, oh yang ini yang lain menggunakan tanda garis miring, yang ini menggunakan titik 2. Salah juga ternyata ini. Nah, kemudian yang ini tadi juga muncul error. Kenapa? Nah, dari rumusnya kayaknya sudah betul semua. Ya. Oh, ternyata dari referensinya. Ini kan penjumlahan itu membutuhkan tipe data yang numerik, tapi di sini yang B ini adalah tipe data teks, maka memunculkan error. Kemudian yang di bawah ini tadi ya, menggunakan error menggunakan referensi yang error saja, kemudian menghasilkan error. Nah, ini untuk menampilkan formula. Kemudian dari show formula ini kita bisa meneliti satu-satu apa yang salah, apa yang berbeda. Nah, kita dulu ya. Kemudian di sini ternyata div 0, div by 0. Oh, di sini pembagian menggunakan 0 itu tidak boleh. Ya, kemudian ada error checking. Nah, di sini ada sel D9 itu mana? D9. Oh, yang ini. Ini ada wrong data type. Kemudian next. Ada E9 sama. F9 sama. G9 sama. Ya, ini juga sama. Ya, G11. D12, D15 ya. Ini error G6, divide by 0 salah. Kemudian ini name salah, formula name-nya salah. Nah, bisa digunakan error checking ini ya, untuk memeriksa kesalahan satu persatu, sel mana saja yang salah akan memunculkan error checking seperti ini. Oke, kita close. Kemudian evaluate formula hampir sama dengan error checking, tapi langsung ke ini evaluasinya apa. Nah, di sini ada evaluate. Oh, ternyata name itu kenapa? Oke. Nah, itu untuk memeriksa kesalahan, tapi hasilnya ya tergantung dari analisa masing-masing ya. Di sini tidak langsung membetulkan, tapi analisa dari pengguna yang dibutuhkan. Baik, itu pembahasan tentang formula. Silahkan berlatih menggunakan komputer masing-masing, dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa.